Farm. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman janda bolong. Tanaman janda bolong ini merupakan tanaman yang sempat viral ya di tahun 2020 kemarin. Dan tanaman janda bolong ini ternyata itu bisa dibudidayakan ya teman-teman. Jadi cara budidayanya juga itu cukup mudah ya, dan siapapun kemungkinan bisa membudidayakan atau memperbanyak tanaman janda bolong ini. Nah, ini adalah salah satu tanaman janda bolong yang saya budidayakan ya teman-teman. Ini baru satu yang kemarin saya budidayakan dari bibit yang sebelumnya itu ada. Nanti saya tunjukkan bibitnya gitu, atau nanti saya tunjukkan indukannya gitu. Nah, ternyata selain bunga mawar, terus bunga asoka, janda bolong termasuk tanaman yang bisa di stek. Jadi memang tanaman ini itu bisa di stek. Nah, ini juga saya tidak dari awal ketidaksengaja aja menyetek tanaman ini gitu, karena ada ceritanya sehingga saya bisa menyetek tanaman ini gitu. Nanti saya ceritakan di sambil berjalannya video ini ya. Nah, tanaman ini dari steknya itu sudah berumur 2 bulan ya, dari tanam stek itu. Nah, dulu itu hanya yang ini, batang yang hijau ini, yang hijau tua, dan sekarang itu sudah ada pertumbuhan tunas di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Dan ini adalah tunas dari umur sejak stek itu ya. Jadi kalau sampai sekarang itu sekitar 2 bulan. Nah, bentuknya seperti ini gitu. Tanaman ini merupakan tanaman rambat, jadi kemungkinan nanti kita akan berikan rambatan di area tanaman ini ya teman-teman. Nah, kita langsung saja lihat indukan dari tanaman ini ya. Itu dia teman-teman, indukan dari tanaman janda bolong yang tadi saya stek ya. Ini dulunya adalah tanamannya ada di sebelah sini, dan ini adalah pokok utamanya ya dari tanaman itu gitu. Jadi kemarin itu si polybag ini itu sempat jatuh ke bawah sini gitu, sehingga tanpa sengaja itu batang yang di sebelah sini itu putus ya. Jadi kemarin saya lakukan pemotongan di sini sehingga menyisakan batang yang saya stek itu gitu. Nah, rencananya saya akan melakukan penyetekan kembali nanti di sebelah sini ya, di batang-batang ini yang merambat gitu. Jangan sampai kita menyetek di bagian ujung, karena bagian ujung ini adalah bagian pertumbuhan. Jadi kalau misalkan kita stek bagian ujung, kemungkinan pertumbuhan tunas ini itu akan terhambat. Beda ceritanya mungkin kalau kita menyetek itu di tunas anakan seperti ini gitu. Jadi ini tidak akan mengganggu pertumbuhan dari indukan atau dari tanaman yang kita tanam ini gitu. Nah, ini ya, ini adalah diletakkan di taman yang vertikal ya, di atas kolam, dan seperti ini cengkeramannya. Itu nanti kita akan potong paling ya 1 jengkal atau sekitar 20 cm, kemudian di atasnya juga kita akan potong 20 cm lagi. Nah, ini sudah saya siapkan guntingnya, kita siap memotong tanaman ini ya. Kita potong di area sini aja. Dan di area atas ini. Ya, ini masih mencengkeram kuat ya, nanti kita akan cabut dari sini ya. Usahakan akarnya ini ikut terbawa seperti ini nih, ikut terbawa. Nanti akar yang ini kita tanamkan di dalam tanah. Jadi dikira-kira ya sampai akarnya itu benar-benar terbawa, karena ini tempat dimana nanti
bisa ditanam supaya akarnya ini menjadi kuat. Oke, ini sudah saya potong ya, dan ini sudah siap ditanam sebenarnya. Dan jangan sampai tertukar ya, mana yang atas dan mana yang bawah gitu, karena kalau sampai tertukar nanti pertumbuhan daunnya itu kebalik gitu. Jadi jangan sampai tertukar. Nah, kita tanam itu pada media tanah ya, media tanah menggunakan sekam yang dibasahi dengan air gitu. Nah, nanti ini kita langsung tancapkan saja, kita tidak menggunakan hormon perangsang tumbuh apapun, kita langsung tancapkan seperti ini gitu. Kalau bisa dilubangin dulu, dilubangin, jangan sampai terbalik menanamnya. Seperti ini. Nah, ini ya, cukup seperti ini saja. Kita tancapkan kepada media tanah yang gembur gitu dan mengandung sekam dan juga tanah. Nanti ini kita tidak perlu menyungkup, juga tidak perlu apa ya, tidak perlu menyungkup gitu, cukup kita biarkan seperti ini gitu. Nah, ini kita harus tempatkan di tempat yang teduh gitu, tetap terkena sinar matahari tetapi masih teduh gitu. Dan yang paling penting, kita harus menyiramnya seminggu 2 kali atau 3 kali sehari juga boleh gitu, supaya airnya itu supaya tanaman ini tuh menyerap air gitu, dan supaya nanti akarnya ini yang tadi kita tanam juga bertumbuh dengan baik gitu. Kita pindahkan dulu ke tempat yang lebih teduh di sini ya, di situ. Oke, ini sudah kita tanam ya di sini. Mungkin untuk cara kita menyetek sampai sini dulu. Nanti 2 bulan lagi atau 1 bulan ke depannya kita lihat perkembangan tumbuhan ini seperti apa gitu. Nanti akan saya upload juga di channel Karangan Farm. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk tonton video-video kita berikutnya.